Tinggal dibuka PPT-nya, Pak. Terus ini dibuka. Ya. Ini ya. Betul, Pak. Langsung slideshow. Sudah terlihat, Pak. Bentar. Bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ya, kita mulai atau gimana? Boleh, Pak. Langsung saja, Pak. Ya, selamat sore mahasiswa, mahasiswi. Kita ketemu kembali dengan kuliah teknik pengolahan sampah yang beberapa minggu yang lalu juga sudah kita introduksikan, tetapi ada satu bagian materi yang menurut saya cukup penting untuk memberikan pengarahan atau pengetahuan dasar yang sebetulnya sangat mudah untuk dipahaminya, tetapi kalau kita tidak memahami materi ini, itu akan menjadi semacam blank atau tidak percaya diri untuk melihat teknologi dalam pengolahan sampah yang termasuk advance knowledge atau teknologi tingkat lanjut ya. Beberapa minggu yang lalu kita masih bicara lebih banyak pada tingkat teknologi yang tradisional konvensional, yang aplikasinya masih tetap relevan, namun terbatas pada volume atau skala produksi sampah yang relatif kecil. Nah, untuk kota-kota besar dengan skala produksi sampah yang cukup banyak, maka pendekatan cara tradisional konvensional itu akan menjadi ada keterbatasan lah ya, tidak bisa menuntaskan masalah secara penuh. Nah, oleh karena itu kita perlu memilah-milah teknologi apa yang sedemikian cocok untuk masing-masing kondisional atau skala produksi sampah yang sesuai. Nah, ini materi yang dulu kita bahas, ada 5 atau 6 ya, di mana untuk yang konvensional itu prosesnya adalah, pendekatannya adalah biokimiawi ya, dengan proses biologi dengan kimiawi. Sementara untuk proses pengolahan sampah yang termasuk advance teknologi itu ada 4 pilihan ya yang sudah kita bisa terapkan, implementasinya itu sudah dengan skala komersial lah. Walaupun beberapa teknologi seperti pirolisis atau gasifikasi plasma ini masih dalam tahap komersial ada, tapi juga development atau pengembangan. Jadi yang pertama itu teknologi insenerasi, dulu sudah kita bahas, pada dasarnya adalah itu merupakan teknologi membakar sampah dengan satu mesin pembakar ya. Membakar sampah intinya. Kemudian kalau yang teknologi pirolisis, nanti kita coba detailkan, itu pada dasarnya bukan membakar ya. Kalau membakar itu rumus atau rule of thumb-nya kan dinyalakan, kemudian dipasok oksigen secara berlebihan. Konsepnya insinerasi adalah membakar sampah dengan cara menyalakan dan memberikan suplai oksigen. Kalau pirolisis itu juga panas, sama-sama termal, tetapi tidak dinyalakan ya, tidak dinyalakan. Nah, dalam definisi nanti lebih detail kita bisa melihat sejauh mana kalau perlu oksigen, sejauh mana full tidak perlu oksigen. Nah, pirolisis indikasinya atau ciri khasnya dipanaskan tanpa pembakaran. Nah, contohnya ya kayak masak nasi lah, kayak masak nasi itu kan dipanaskan tapi tidak dibakar, nasinya tidak dibakar gitu ya, dipanaskan dalam
kuali atau dalam termos kan gitu ya. Tidak ada pembakaran di sana. Kemudian teknologi gasifikasi plasma. Nanti juga akan jelas ini bedanya insentrasi, pirolisis, gasifikasi. Gasifikasi pada dasarnya merubah sampah menjadi gas. Nah, strip plasma di situ yang dimaksudkan adalah bahwa untuk bisa merubah sampah solid state, ya, kondisi padat menjadi kondisi gas, itu satu-satunya cara adalah dengan pembakaran menggunakan plasma energi. Jadi ketiga hal ini kita bisa mengidentifikasi secara mudah itu. Teknologi insenerasi dibakar pakai oksigen, dinyalakan. Pirolisis dipanaskan, tidak pakai pembakaran, tidak pakai oksigen atau mungkin oksigen yang diperlukan sedikit dalam proses pirolisisnya itu ya. Atau mungkin dikukus mungkin gitu ya, dikukus kalau bahasa Jawanya itu, dimasak, dikukus. Lalu teknologi gasifikasi itu merubah sampah yang padat menjadi gas dengan menggunakan plasma, ya, plasma panas-panas dari plasma. Nah, 1, 2, 3 ini ujung-ujungnya itu waste to energy. Memang to energinya ini kan teknologi lainnya ya, bukan teknologi proses pengolahan sampahnya, tapi teknologi dari hasil penerapan insenerasi, pirolisis, gasifikasi plasma menjadi listrik. Nah, itu teknologinya sedikit berbeda atau memang di luar proses pengolahan sampahnya. Kalau dengan kata lain ya ini boleh dibilang waste to energy ini adalah pemanfaatan dari produk insenerasi, pirolisis, gasifikasi plasma. Nah, kemudian juga yang minggu lalu kita bahas itu composting. Composting juga sebetulnya tidak sulit untuk memahaminya, ya. Karena pada dasarnya itu sampah, di situ ada sumber karbon, ada N, ada P, S, dan sebagainya. Nah, ketika itu kita cacah-cacah, kemudian diberi mikroba yang bisa mendegradasi. Kalau tadi dicacah-cacah itu menggunakan alat mekanis, maka sudah menjadi kecil, itu mudah dimakan oleh mikroba, sehingga terkonversi dari sampah menjadi fertilizer atau pupuk lah ya, proses composting. Landfill, sanitary landfill sudah kita bahas juga. Pada dasarnya itu sampah yang bertumpuk-tumpuk, kita carikan tempat lokasi tertentu yang memenuhi syarat-syarat untuk membangun sanitary landfill, ya kita buang dengan metode-metode pembuangannya itu lapis demi lapis, kemudian di cover dengan tanah, buang sampahnya di atasnya dan seterusnya, sehingga terdapat satu lapisan pembuangan sampah yang tertata dengan baik, sehingga menjadi efisien, menjadi efektif, dan outputnya atau produk dari prosesnya itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan tertentu, nanti bisa juga waste to energy atau menjadi suatu ketika menjadi areal tertentu ya untuk pertanian, untuk lapangan dan sebagainya. Dan dampak atau produk samping yang membahayakan dengan sanitary landfill itu nanti bisa lebih terkendali. Yang kelima, waste to energy ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, saya akan mencoba lari langsung ke halaman 17 karena yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini juga sudah. Nah, mungkin ini sedikit kita ulang. Jadi latar belakang aplikasi insenerasi dalam rangka waste to energy. Kalau ditanya itu kenapa diterapkan insenerasi, banyak bahannya, banyak mahalnya,
kita belum bisa membuat sendiri. Nah, inilah sebetulnya latar belakangnya ya. Memang pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus kita jelaskan atau kita kaji sejauh mana nanti yang dipertanyakan atau yang dikhawatirkan itu bisa terjawab dengan satu aplikasi teknologi yang tepat ya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan atau kriteria teknis. Pertimbangan pertama, timbulan atau generation rate dari sampah. Ya, kalau kita lihat Lampung, mungkin angkanya itu di sekitar 500 atau 600 ton per hari. Tetapi kalau kita bergerak ke kota besar, metropolitan, mungkin Palembang atau Jakarta, Surabaya, itu angkanya sudah 7.000 ton per hari. Jadi kalau kita bayangkan 7.000 ton per hari itu, truk sampah itu bisa ngangkut mungkin 10 ton ya. Atau 7 ton gitu, minimal 7 ton, maka perharinya itu harus ada angkutan sampah sebanyak 1.000 ton ya. Nah, 1.000 ton bergerak atau 1.000 rate angkutan semacam itu kan ya kurang nyaman kalau kita hanya kita tumpuk saja di tempat tertentu. Pemindahannya selesai, tetapi dampak atau hasil penumpukan 7.000 ton per harinya ini akan semakin lama makin tidak terkendali. Oleh karena itu pendekatannya waste to energy, karena bisa menuntaskan. Ya, saya kira juga sudah pernah kita sampaikan bahwa kalau 7.000 ton per hari ini dengan landfill itu dibutuhkan mungkin puluhan hektar itu ya, dibuang serambangan itu diratakan itu puluhan hektar. Tetapi kalau kita bawa ke insinerasi ya, dan dalam hal insinerasi ini kan 7.000 tonnya itu bisa direduksi menjadi sampai ya 5%-nya saja itu ya, kalau jenis sampahnya itu katakanlah yang combustible ya, combustible atau bisa dibakar itu paling sisanya itu hanya 2%, 3%. Katakanlah kalau sisanya 10%, maka tinggal 700 ton. Nah, kalau 5% berarti tinggal 300 ton ya. Kalau 3% ya mungkin tinggal 200 ton itu ya. 7.000 ton menjadi 200 ton, ini kan satu reduksi volume yang luar biasa. Mengendalikan volume 7.000 ton dibanding dengan 200 ton kan lebih mudah. Kalau 200 ton hanya beberapa truk gitu, dan mungkin bisa dibuang untuk keperluan reklamasi misalnya, karena sudah stabil. Kalau kita belajar di laboratorium kimia analisis itu, kita punya sampel itu volume atau beras lah misalnya 10 gram, ada sampah atau lumpur air limbah misalnya ya, atau ya, selat yang dari hasil proses pengolahan air, maka organik material itu kalau dibakar itu sisanya itu hanya paling 1% gitu ya. Jadi kalau 1.000 miligram ya paling tinggal 10 miligram ya, karena tinggal 1% ya. Jadi dengan proses pembakaran itu sangat efektif, sangat efisien dalam mereduksi volume, ya, Kemudian yang kedua itu keterbatasan lahan untuk pengembangan sistem sanitary landfill ya. Ini terkait dengan 7.000 tonnya itu tadi, 7.000 ton per hari nyari sanitary landfill alokasinya. Apalagi di Jakarta sudah mahal, sudah nggak ada yang lahan-lahan terbuka yang kosong yang tidak dimanfaatkan, sehingga kesulitan itu. Juga ada peraturan presiden yang mendorong untuk penggunaan atau mengaplikasikan waste to energy. Dan peraturan-peraturan lainnya ini semua mendukung, mengarahkan pada pengelolaan sampah dengan metode waste to energy. Nah, isu negatif juga dulu sudah kita bahas.
Ada yang bilang bahwa ini merupakan teknologi tingkat lanjut, mahal harganya. Nah, mahal harganya itu memang mahal, tetapi ketika bisa dibayar dengan iuran pengelolaan sampah, mestinya tidak menjadi mahal atau affordable atau dapat ditanggung oleh masyarakat ya. Ya, sekilas saja kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan handphone itu mungkin per bulannya 500.000 juga nggak keberatan ya. Tapi kalau untuk mengelola sampah 500.000 mungkin pada mengeluh. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya menjadi pertimbangan apakah aplikasi teknologi itu mahal atau murah, ya terjangkau atau tidak terjangkau. Memerlukan tenaga skill memang iya, tapi sebetulnya ya skillnya itu juga mungkin lulusan D3 juga cukup karena hanya mencet-mencet di komputer bisa pengendalian secara remote ya, menggunakan komputer atau di program secara computerized. Menghasilkan emisi gas dioksin. Nah, ini dulu juga sudah kita bahas. Kalau ada yang meragukan itu sebetulnya apa namanya, fungsi daripada temperatur. Kalau temperaturnya sudah di atas 1200, 2000, itu dioksin mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Memerlukan sistem kendali proses operasional yang ketat. Ya, ini juga sebetulnya sudah computerized. Kalau kita pernah berkunjung ke negara-negara yang memproduksi itu, ya rasanya ya kita bisa itu mengelola ya, karena hanya duduk mengendalikannya, duduk di depan komputer, kemudian mengamati parameter-parameter operasional. Jadi tidak sulit sebetulnya itu, karena juga secara proses itu hanya mekanis saja itu ya, ngangkutin sampah, memasukkan ke tungku, dibakar di dalam tungku, kemudian parameter-parameter operasional lainnya itu bisa kita pantau dari suhu, dari gas-gas yang terbentuk, dan seterusnya. Kemudian mengabaikan konsep R3 atau 3R. Ya. Sebetulnya bukan mengabaikan, bisa juga ini 3R-nya dilakukan dulu, sisanya baru kita bawa ke waste to energy system. Memerlukan tempat pembuangan akhir khusus untuk residu insinerator. Enggak juga ya. Khususnya itu dalam perspektif apa ya, mungkin ya tidak berlebih-lebihan gitu. Karena apa? Dibakar 1.200, 2.000 derajat Celcius itu tinggal apanya, sudah habis, sudah pol-polan, tinggal sisa-sisa residu yang berupa debu lah, abu gitu. Jadi tidak harus terlalu takut gitu ya, karena nanti juga ada analisa-analisa sejauh mana sisa-sisa ini kalau waste-nya teridentifikasi tidak ada B3 misalnya, itu juga sebenarnya tidak harus khawatir. Ada B3 pun kalau temperatur di atas 1.200 derajat Celcius itu juga sebetulnya habis itu ya. Nasi dibakar jadi apa ya? Karena organik material. Kemudian kontroversi masyarakat yang vokal menolak aplikasi teknologi insinerator. Nah, memang ini yang harus kita lawan dalam arti diberikan pengertian bahwa aplikasinya ini tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak-dampak negatif. Kalau vokal itu kan teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak, tidak mau, tapi karena tidak tahu gitu. Kalau sudah tahu mungkin menjadi tidak vokal lagi. Menganulir potensi industri pupuk organik, kompos ya. Kompos kalau mau dikembangkan, kan tidak bisa juga dia mengembangkan dengan jumlah produksi yang ribuan tadi. Paling benar, paling banter ya kalau kompos itu bermainnya yang di bawah 100 ton per hari, yang gitu-gitulah ya. Ketakutan akan terjadinya pencemaran lingkungan. Enggak ada itu. Karena apa? Semua sudah dikontrol dalam satu display komputer. Gas apa yang terbentuk. Kalau gas-gas yang terbentuk itu natural ya N2, CO2 yang bisa dikendalikan, karena juga itu merupakan gas-gas alami yang kenapa harus takut kan gitu. Pencemaran lingkungan terjadi pada suhu bakaran kurang dari 1.000. Memang itu kalau
prosesnya itu kurang ideal, itu seringkali jadi asap gitu ya. Kan kita maunya dibakar menjadi residu, menjadi panas. Tapi ketika kurang dari 1000 itu kadang-kadang menjadi asap gitu. Asap itu kan pedih di mata. Nah, walaupun ada stek, ada pipa-pipa yang mengalirkan ke atas ketinggian tertentu, tetapi tetap kalau kurang dari 1000 ini kurang ideal ya kondisinya. Nah, ini peraturan presiden yang waktu itu tahunnya 2016, mungkin sekarang diperbaiki lagi, yang mengcover 7 kota ini diutamakan untuk mengaplikasikan waste to energy. Tetapi sampai sekarang ini belum jalan ini ya. Mungkin baru Surabaya atau Jakarta juga mulai. Nah, kesempatan kita untuk mengintroduksi ini, untuk melakukan kajian-kajian terhadap aplikasi waste to energy. Nah, ini saya kira kesetaraan yang dulu pernah kita ungkap juga, bahwa kita punya waduk dari Bakaru, Saguling, Cirata, Jatiluhur itu menghasilkan megawatt kapasitas listrik. Kalau kita bandingkan dengan sampah yang menjadi listrik, maka perbandingannya itu kurang lebih seperti ini. Ya, kalau total seluruh yang kota-kota tadi keluarnya 144 megawatt atau hampir setara dengan Jatiluhur. Nah, gambarannya seperti itulah. Kalau semua sampah tadi dikelola dengan waste to energy, kemudian listriknya bisa disambungkan ke sistem jaringan yang bisa lari ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jawa, maka ekivalennya 144 itu atau sama dengan Jatiluhur. Nah, ini pemikiran-pemikiran untuk bisa memperkenalkan waste to energy supaya ini bisa jalan, supaya teknologi itu kita juga bisa melihat ya. Lalu potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah untuk kota besar. Nah, ini kalau di breakdown masing-masing ya, masing-masing kapasitasnya sekian dengan produksinya sekian. Nah, ini hitungan-hitungan saya kira tidak sulit. Nanti saya berikan di paling terakhir itu hasil perhitungan-perhitungan. Kalau kita mempunyai produksi sekian ton per hari, maka perkiraan megawattnya berapa, itu ada perhitungannya, contohnya. Nah, ini kita coba yang tadi kita sebut. Kalau melihat pathway atau alur teknologi waste to energy. Ada 2 alur. Pertama, yang hijau ini, hijau muda, itu prosesnya thermal, dipanaskan. Nah, mungkin bahasanya itu. Yang pertama, dipanaskan, atau biokimia. Nah, yang biokimia sudah kita bahas, misalnya dengan digestion itu ya, proses-proses aerob, anaerob yang itu untuk dikonversikan menjadi gas metan atau bahan bakar. Ini proses biologi. Atau menggunakan fermentasi. Nah, kalau dengan proses digestion atau dicernakkan gitu, itu hasilnya metan menggunakan mikroba metan, ya, bakteri-bakteri metan. Maka pada proses yang lainnya itu bisa fermentasi dengan sasaran menjadi biodiesel atau etanol, alkohol dan sebagainya. Nah, tapi ini untuk sampah-sampah jenis tertentu bisa kita bawa ke etanol, biodiesel, tapi sampah-sampah kota mungkin lebih ke sini. Nah, ini mungkin untuk sampah yang sangat homogen itu bisa ke biodiesel, etanol. Ini biokimia prosesnya seperti itu. Nah, ciri khasnya apa? Lambat sekali. Tidak bisa itu ordonya itu sampai hari, itu kan biasanya bulan, minggu, 4 hari, 5 hari, ya ini yang menjadi persoalan, menjadi tantangan. Nah, kalau kita lari yang ke sini dengan thermal itu ordernya apa? Menit itu ya. Pembakaran dengan insentrasi itu paling perlu 10 menit
menit tergantung tungkunya ya, tungkunya yang digunakan. Kalau plasma ordernya detik itu mungkin hanya 0,4 detik kalau nanti sempat lihat apa proses-proses plasma itu berapa detik yang diperlukan. Nah, ketemunya itu 0,2, 0,4 gitu. Jadi kecil sekali volumenya untuk mengembangkan teknologi plasma itu. Volumenya kecil karena kontak time-nya, waktu yang diperlukan itu sangat cepat. Pirolisis ya lebih besar lah. Jadi kalau diurut-urutkan, paling besar itu ya teknologi insinerasi itu volumenya apa namanya ukuran daripada instalasi itu besar. Karena membakar itu ordernya tadi menit ya, 5 menit, 10 menit. Kalau pirolisis lebih cepat, tapi juga masih order-order seperti combustion atau seperti insinerasi. Karena memang ini prosesnya pemanasan mungkin lebih lambat daripada combustion ya. Nah, tetapi yang paling cepat ya plasma. Plasma teknologi itu 5 detik ya, atau 0,5 detik, 0,2 detik. Ini nanti coba dilihat ya. Jadi teknologi ini, thermal ini yang akan kita terobos adalah pembakaran, mengkonversikan volume yang besar sekali, huge volume, menjadi reduce volume yang sangat kecil, ya, 100% menjadi 3%, menjadi 5%, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau gasifikasi plasma itu ciri khasnya adalah temperaturnya tinggi, teknologinya hanya memerlukan waktu sangat pendek, gitu, dan daya pembakarannya jauh lebih agresif lagi dibanding combustion atau insinerasi. Sementara pirolisis ya ciri khasnya dia tidak menggunakan oksigen atau no oksigen gitu ya, no oksigen. Kemudian dimasak gitu ya, dikukus gitu. Nah, pirolisis ini sebetulnya konversi menjadi areng atau menjadi gas aerosol atau sintetik gas ya. Kalau gasifikasi ini juga menjadi bahan bakar dalam bentuk hidrogen atau gas CH4. Sedangkan insinerasi itu yang dikejar itu heat-nya atau panas ya. Ya, kita bakar menjadi panas, panasnya ini yang kita pakai untuk menggerakkan boiler, turbin penghasil tenaga listrik. Nah, jadi sebetulnya konsepnya itu sederhana ini. Kalau kita mau mengaplikasikan insinerasi, itu teknologi combustion. Ya. Cirinya apa ya? Membakar sampah ya perlu oksigen. Oksigennya harus berlebihan. Ya. Nah, kemudian tungkunya dia harus tahan sampai suhu di atas 1000 derajat Celcius. Ya. Kemudian ciri khas yang lainnya dia bisa mereduksi volume ya. 100 tinggal menjadi 2%. Produk yang dihasilkan panas. Ya, heat ya, bukan gas, bukan H2, bukan CH4 atau sintetik gas. Inilah konsep-konsep yang nanti coba ditelusurin ini, beda-bedanya diresapkan, dipahami sehingga kita tidak lagi takut-takut melihat teknologi ini. Nah, paling gamblang lagi nanti kalau sudah belajar lalu kunjungan ke pabrik melihat instalasi penerapan dari waste to energy ini. Nah, ini saya kira akan memperjelas dari tadi apa pembahasan mengenai thermal tadi ya. Caranya membayangkan adalah bahwa kita punya fase solid atau fase padat. Sampah itu kan bentuk benda padat. Ya. Benda padat, tapi juga kita bisa membayangkan bahwa suatu ketika akan menjadi benda bukan padat, bukan cair, tetapi gas. Ya. Nah, dari padat menjadi gas itu sebetulnya
apa yang menyebabkan? Nah, itu ternyata itu kondisionalnya adalah suhu, ya, atau energi yang diterapkan pada benda tersebut. Jadi kalau kita ketemu sampah, kemudian kita menaruh sampah itu pada suhu-suhu natural, itu kan suhu natural kita dari minus sampai katakanlah 40 derajatnya, itu ketemunya pasti padat, ya, sampah dalam bentuk padat. Nah, sampah dalam bentuk padat ini, kalau suatu ketika kita panaskan, jadi bukan lagi temperaturnya rendah, tapi kita bergerak ke lebih tinggi, maka padat tadi ternyata bisa menjadi liquid, menjadi cair, ya, berubah menjadi cair. Nah, bentuk cairnya itu suhunya berapa, nah itu nanti coba dilihat, dicek apakah bisa mencairnya itu pada suhu-suhu di atas 1000 atau 2000 dan seterusnya. Itu nanti dicari apa referensinya. Tapi pada dasarnya bahwa padat itu kita bicara pada low temperature, kemudian liquid itu pada suhu tinggi. Gampangnya itu kalau es itu minus atau plus minus 0 derajat Celcius. Tapi kalau dari es padat menjadi cair itu kita bisa bicara pada suhu antara 5 sampai 100, itu sudah menjadi liquid ya. Kalau es tadi sudah dipanaskan, kemudian dipanaskan lebih lanjut pada suhu-suhu plasma, maka es yang berupa H2O itu bisa menjadi gas ya. Awalnya menjadi apa namanya? Uap ya, menjadi uap dulu. Nah, uap itu ya masih dalam bentuk H2O ya, uap air. Naikkan lagi temperaturnya sampai di atas 2000, wah tidak ada lagi H2O. Yang ada adalah ion H+, ya, ion-ion O negatif yang berupa gas atau kondisi material fase keempat ya, padat, cair, kemudian gas. Nah, itu contoh yang paling mudah ya air tadi. Nah, dengan contoh air seperti itu, kita bisa juga contohnya nanti sampah. Sampah, tarik temperaturnya naikkan menjadi cair, naikkan lagi menjadi gas, naikkan lagi menjadi ion-ion. Nah, ini konsep tadi bahwa pada posisi inilah mungkin insenerasi, pada posisi ini plasma. Ketika suhu sudah di atas 2000 itu teknologinya plasma. Pak Wajibnya ya.
Ada yang bisa bantu hubungi Pak Muhajid? HP saya error ini. Maaf Pak, saya nggak punya kontak Pak Muhajid Pak. Saya kirim di chat ya. Saya mau Baik nelpon. Pak. Takutnya bapaknya nggak sadar. Udah live terus presentasi terus. Oh ini udah. Saya coba telepon ya nih. Telepon manual. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo Pak. Halo. Pak terputus Pak. Halo. Halo Pak. Nggak ada suaranya. Kita tunggu dulu ya. Di-on-kan. Pak, selamat datang kembali Pak. Ya, ini terputus, ada listriknya langsung off tadi. Oh iya Pak. Ya, jadi gangguan di Jakarta. Oh iya. Jadi, saya langsung ke present now atau apa ini? Iya Pak, diulangi lagi. Diulang ya. Yang plasma, ada gambar yang plasma Pak. Ya. Ini yang sampai sini? Sebelumnya Pak, slide 24. Nah, Oh, yang ini ya. Ya. Ya.
Oh ya, itu berarti tadi saya baru beberapa lah. Iya, Jadi Pak. intinya gini, kita melihat benda ya, ini tak Slideshow. ya. Ini ya. Iya, Pak. Kita melihat sampah itu, bagaimana kita melihat sampah itu? Ya, ini ada diagram skema proses perubahan material. Kita punya sampah padat, ya. Mungkin nanti juga suatu ketika bisa buat menjadi sampah cair, bisa menjadi gas atau plasma, ya, menjadi gas dalam bentuk ion. Ya. Nah, contohnya tadi saya sampaikan air. Air itu kalau suhunya 0 kan padat. Begitu saya naikkan menjadi 100 atau bahkan 5 derajat, itu langsung mencair, 100 juga mencair, bahkan sudah mulai dengan menjadi uap. Nah, uap itu kalau dipanasin lagi, apalagi suhunya sudah di atas 2000, tidak lagi ketemu air, karena sudah tidak ada molekul air, tetapi yang ada adalah ion. Ya, ion dalam bentuk hidrogen dan oksigen. Itulah perubahan atau skema proses perubahan material dari es menjadi air, menjadi uap, menjadi unsur gas atau ion gas. Nah, ini yang penting bahwa tadi sudah masuk sedikit sini, heat value, nilai panas, nilai kalor. Kita merefer pada World Nuclear Association, itu ada substansi yang nilai kalornya sudah diidentifikasi, ya, dari hidrogen, kemudian energi dan sebagainya. Ini saya coba buatkan yang merah ini yang kurang kira-kira related dengan sampah. Ya. Kita punya sampah kota itu besarnya itu 2-4 megajoule per kilogram. Ini diingat-ingat satuannya megajoule per kilogram atau kilokalori per kilogram, itu nanti pelajari lagi, tidak masalah itu. Istilahnya kalau kita bicara heat value ya megajoule atau joule per kilogram atau megajoule per kilogram. Sampah kita hanya 2-4. Kalau metan itu 50, bensin itu 46, solar itu juga sekitar 45-46, batu bara itu hanya 10-25. Jadi sampah itu ya saingannya kayu bakar lah atau batu bara lah. Ya. Kalau uranium per kilo itu 500-65 megajoule, gigajoule ya, bukan megajoule lagi, giga. Sampai yang lebih murni lagi, kalau reaktornya itu lebih canggih lagi, itu sampai 20.000 gigajoule. Nah, nanti bisa menghitung kalau kita membuat sampah menjadi energi listrik, menghasilkan setara dengan setara dengan jatiluhur misalnya. Kalau digerakkan dengan air, kita setara dengan jatiluhur. Tapi kalau kita gerakkan dengan sampah, yang PLN-nya jatiluhur tadi, setara dengan sampahnya 5 atau 7 kota di Jawa tadi, kan gitu ya. Itu sampahnya dikumpulin Pulau Jawa, kemudian setara dengan jatiluhur. Kalau menggunakan uranium, ya, kalau uranium itu kalau 100 itu paling hanya perlu ya dibagi 25, 5 cincin nikah itulah, kecil gitu ya. Jadi kan beda sekali antara menggunakan uranium dibanding dengan sampah, dengan air dan sebagainya. Nah, ini yang nanti coba dipelajari untuk bisa melihat perbandingan penggunaan sampah untuk waste to energy dibanding dengan bahan-bahan material lainnya. Nah, ini kesatuan ini juga penting ini diapalkan atau disimpan ya, disimpan. Misalnya kalau kita punya ini 1000 kilowatt, 10 kW itu ya saya coba menggunakan angka yang 100 kW. 100 kW itu kayak Kijang itu loh, mobil Kijang itu tenaganya itu 100 kW itu. Nah, itu kalau dikonversikan dari megajoule-nya itu hanya 0,1 megajoule per second. Satuan megajoule per
per second itu adalah kW. Ya. Jadi nanti kalau sampah tadi kita mencari ekivalensinya, bisa kita menghitung berapa kilogram sampah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sekian megajoule. Nah, itu sama dengan kayak membuat kijang lah, mobil kijang itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, ini ada tugas nih. Berikan ilustrasi konversi material menjadi energi, masing-masing dari sampah, atau dari metan, atau dari bensin, atau dari batu bara dan solar. Cara ngitungnya di sini. Kita tahu bahwa generation rate produksi sampah kita itu liter per hari per household atau per rumah tangga. Itu 17 nih kalau lihat hasil-hasil penelitian jumlah produksi sampah setiap rumah tangga itu 17 liter. Nah, ini organik kontennya juga biasanya angka-angkanya seperti ini, ya. Densitasnya CN rasio ini untuk proses biologi, kemudian kadar debu atau kalau sudah dibakar itu ternyata masih sisa 15%. Nah, kenapa masih tinggi sudah dibakar sampai 600 derajat? Nah, karena ini apa? Mungkin sampahnya itu ada apa namanya? Plastik, ada itu apa? Botol-botol yang dari aluminium. Nah, itu membuat persentasenya naik. Tapi kalau sudah dipisahkan, nggak ada apa barang-barang yang inert seperti kaca, seperti metal, itu mungkin angkanya ini itu tinggal 1%. Nah, heat value-nya untuk sampah kota itu sekitar 3.000 kilojoule per kilogram. Jadi saya punya sampah 1 kilo, itu dapatnya 3.000 kilojoule. Kalau jadi mega ini kan menjadi 3 tadi kan. Kilo mega kan dibagi 1.000 ya. Jadi 1 kilogram sampah itu sama dengan 3 megajoule energi panas. Ya. Nah, heat value for waste to energy. Nah, biasanya kalau kita beli teknologi waste to energy itu dia teknologinya itu mensyaratkan yang dibakar atau bahan bakarnya itu di atas 3.000, misalnya 3.800. Jadi kalau kita beli mobil, itu ada persyaratan. Mobil ini bisanya pakai, apa namanya, tidak bisa pakai premium, tapi harus pakai yang di atas premium. Di atas premium itu apa itu? Ya, ada super ya, bensin super. Nah, inilah sebetulnya persyaratan teknologi itu harus dipenuhi oleh sampah. Nah, ini kan kelihatan bahwa sampah kota yang kita jadikan observasi ini hanya 3.000, sementara teknologinya perlu 3.800. Nah, kekurangannya 800 dari mana? Biasanya ditambahkan bahan bakar dalam bentuk gas misalnya, atau digelontor pakai diesel atau solar ya, untuk meningkatkan dari 3.000 menjadi 3.800. Nah, ini prakteknya itu sebenarnya juga sederhana itu. Ketika nanti menjalankan, wah temperaturnya kok turun terus, apa tidak bisa ngejar 1.200 Pak. Pasti ada unsur-unsur heat value. Ya, heat value-nya ini yang seharusnya 3.800 mungkin hanya 3.000. Nah, itu yang menyebabkan temperatur operasionalnya itu menjadi ngedrop, yang tadi ditakutkan ada gas-gas yang tidak terkendali itu sebenarnya unsurnya seperti ini. Nah, tetapi ketika kondisi itu terjadi, misalnya begitu temperatur 1.200 turun menjadi 1.100, ya tambahkan bahan bakar untuk meningkatkan heat value-nya. Nah, konsepnya tidak sulit. Nah, ini saya kira berikut ini kita mencoba perhitungan ya. Inputnya kita katakanlah seperti Jakarta, atau bukan, kalau 1.000 itu mungkin seperti Lampung ya. Lampung itu mungkin 1.000 ton per hari. Ya. Kalau 1.000 ton per hari, maka dengan heat value 3.800 misalnya ya, ini heat value 3.800, maka total energi input berarti kan
ini dikalikan ini, ya itu kan berarti menjadi, ini kilogram, ini ton, kan menjadi kilojoule per hari, kan ini per harinya, ya, kilojoule per hari. Jadi ini kali ini keluarnya segini. Nah, total energi input kita rubah ini kilojoule per day menjadi joule per second, ya. Ya, jadi kalau menjadi joule per second, kilo menjadi joule, ini dibagi, ya. Ini dibagi, lalu hari menjadi second, ini dikalikan, ya. Dibaginya dibekalikan 12 jam menjadikan second, itu ketemunya nanti 43 juta joule per second. Nah, begitu ketemu joule per second, 1 joule per second itu sama dengan watt. Berarti ini kan sama dengan watt, kan ini. Sampah kita tadi akan menghasilkan 43 juta watt. Watt dijadikan megawatt dibagi juta. Jadi ketemunya 44 megawatt. Jadi kalau kita punya sampah 1000 ton per hari, heat value 3.800, maka potensi megawattnya 44. Tetapi belum ada yang 44 megawatt menjadi listrik mega 44, itu belum ada. Pasti ada yang hilang atau efisiensi. Nah, biasanya efisiensi untuk aplikasi waste to energy itu sekitar 27%, 25-27%. Sehingga sampah yang 1000 ini kita tidak bisa mendapatkan 44 megawatt, tetapi hanya seperempatnya. Jadi hitungannya saya kira tidak sulit itu untuk kita observasi, kaji sebelum kita membeli teknologi waste to energy. Nah, dengan perhitungan yang sama tadi, ya, kita mencoba ini sampah 1000 ton per hari, heat value-nya 38, kita dapat kalau 27 12%. Kalau tadi kan 25%, ketemunya berapa tadi? 11, ya. Karena kita milih teknologinya lebih efisien, kita dapatkan 12 megawatt. Nah, dengan pilihan kalau kita pakai kayu bakar, jadi teknologinya itu bukan yang dibeli, bukan menggunakan sampah, tapi kita masukkan kayu bakar. Supaya menghasilkan 12 megawatt, ya, listrik sama-sama megawatt, maka yang diperlukan kayu bakarnya bukan 1000 lagi, karena kayu bakarnya punya apa namanya heat value lebih besar, jadi volumenya kan menjadi lebih kecil. Dia hanya butuh 342 ton per hari. Nah, kalau kita pakai arang, hanya 100 ton, 1.300, 100, LPG, LNG hanya 26 ton, diesel 38 ton. Ini maksudnya perhitungan seperti tadi, kita coba dibandingkan dalam tugas tadi, bandingkan itu seperti ini. Sehingga kalau kita membandingkan, kita bisa membayangkan kalau menggunakan sampah itu harus 1000 ton, menggunakan LPG, LNG hanya 25 ton, kalau menggunakan batu bara hanya 100 ton. Ya, ini efisiensinya makin ke sini juga makin tinggi. Jadi kalau sampah itu efisiensinya rendah, nanti konversinya. Kayu bakar naik ya sedikit. Areng atau batu bara naik 50%. Ya. LPG ini ya termasuk apa? Efisien sekali itu. Kalau bensin super atau itu kan sampai 98% kan gitu ya, kalau kita beli bensin bukan premium tapi yang super itu 98%. Lalu kalau diesel hanya 68%. Nah, ini apalagi ini uranium. Oh, ini dilanjutkan ya, sama-sama 12, dilanjutkan dengan gas, metan, hidrogen, uranium. Ya, ini perbandingannya. Ya, kalau menggunakan solid waste itu 1000 ton per hari harus diperoleh untuk menggerakkan supaya dapat 12 megawatt. Pakai uranium 12 megawatt itu hanya 0,02 apa itu ton per hari, ya.
Wah, kecil sekali ini. Ya, ini sama dengan 20 gram emas itu ya. 20 gram berat ya. 1000 ton dibandingkan hanya 20 gram ya kalau kita jadikan gram itu per harinya. Ini lebih kecil lagi ini ya. Oh ini 20, kalau ini mungkin hanya 4 gram ya. Ini coba nanti. Jadi memang uranium itu menjadi bahan bakar alternatif yang sangat efisien ya. Ya, sangat efisien tergantung teknologinya. Kalau kita bandingkan 1000 ton sampah itu ternyata hanya ordernya 4 gram sudah cukup untuk menghasilkan energi listrik yang setara. Nah, kita coba lihat masing-masing skemanya ya. Kalau kita mau memilih satu waste to energy, kita coba komponen-komponen yang penting. Ini kita punya sumber sampahnya yang akan kita bakar. Kita punya tungku bakar ini ya, tungku di mana sampah masuk dari pintu sini. Begitu masuk, tunggunya nyalakan, langsung kebakar habis. Ordernya paling 5 menit, 10 menit. Nah, nanti dicek berapa menit, 10 menit. Ini habis, ini panas. Di sini ada boiler, di mana air itu dipanaskan dengan sampah ini. Karena kita punya heat value yang tinggi, maka boilernya akan mengubah air menjadi uap. Nah, tenaga uapnya ketika dilepas, ketemu akan jadi angin yang kencang sekali, kemudian memutar baling-baling daripada turbin generating fasilitas atau genset. Ya. Ini ada turbinnya, ini ada gensetnya. Nah, dari genset inilah keluar ke gardu listrik induknya. Nanti dari gardu listrik induk didistribusikan ke penggunaannya. Nah, ini komponen utamanya ini. Nah, kemudian komponen penunjangnya, karena airnya ini dipanasin jadi uap kan suatu ketika kan habis. Nah, kalau habis ya kita buka lagi ini kerannya, kasih air lagi. Nah, air dari sini dari mana diperolehnya? Uap ini dirubah menjadi air lagi, menjadi embun, ya, kondensor dirubah menjadi. Sehingga akan terjadi satu siklus yang tertutup, air menjadi uap, menjadi listrik, menjadi embun, kemudian kita manfaatkan lagi untuk menjadi uap, sehingga terjadi siklus yang tertutup. Nah, kalau ini airnya, boilernya, maka yang di tempat tungku ini kan setelah sampahnya dibakar, itu kan selain menjadi panas juga menjadi gas-gas, ada gasnya, yang ada debu dan sebagainya yang juga akan keluar. Nah, ini sini difilter ya. Barang material yang sifatnya toksik itu ditangkap ya. Lalu partikel-partikel lain juga ditangkap, baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya. Nah, setelah itu dia lolos dari proses filter ini, baru kita buang keluar yang tidak memberikan dampak merusak lingkungan. Jadi jangan melihat bahwa teknologi ini sangat complicated, enggak, itu hanya ada tungku. Tungku itu ya kayak itu kompor gas itu sama dengan. Nah, kalau kompor gas itu pakai LNG, ya ini pakai sampah. Kompor gas masak air, ya ini masak air juga. Air yang dimasak kalau kompor gas jadi kopi, jadi teh, ini jadi uap. Nah, uap dilepas, suruh lewat, mau mutar turbin, turbinnya merupakan mesin genset, jadi listrik dikembangkan. Nah, kita biasanya bergerak hanya sampai di posisi ini. Jadi dari sini sampai di sini.
Nah, turbinnya sendiri mungkin teknologi beli ini ya bisa menjadi satu paketnya. Tapi kalau ke sana sudah urusannya departemen lain atau sektor lainnya. Kita coba masuk pada teknologi atau tipikal yang lain ya. Selalu sama. Ini kita coba aspek-aspek yang diamati ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya kira menjadi perhatian yang merupakan parameter operasional yang harus kita coba lihat terus di dalam monitor komputernya. Tapi pada dasarnya komponennya kalau kita lihat sama dengan yang tadi ya. Sampah masukkan ke sini untuk suatu ketika dibuang ke sini, dimasukkan ke tungku. Ini ada tungkunya. Habis kita isi lagi. Ini ada penjepit sampah ini bisa bergerak, kemudian tarik ke atas, bergerak ke sini, dilempar. Nah, ini masuk ke tungku. Nah, tungku hasilnya setelah dibakar mungkin 5 menit, 10 menit ada abu. Ya. Dari abu ini, namun kalau ini sudah stabil berdasarkan analisa kualitasnya, bisa dipakai untuk tanah uruk. Tetapi ada juga yang lari ke sini berupa steam atau panas ya, uap panas. Ini mungkin sebagian akan menjadi gas ya, yang nanti disortir juga dengan proses-proses yang diperlukan, kemudian lebih lanjut dan akhirnya dibuang. Ya. Yang berupa uap bertekanan tinggi didorong masukkan ke turbin, memutar baling-baling dari genset, hasilnya adalah listrik sekian megawatt. Ya. 14 tadi itu ekuivalen berapa? 1000 ton per hari misalnya ini ya. 1000 ton sampah per hari, di sini 1000 ton per hari, itu keluarnya misalnya 14 megawatt. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau kita lihat di sini, mana nih? Kalau kita lihat di sini komponennya itu sama, ya, terus juga yang fasilitas penunjangnya juga sama. Lalu satu itu nitrogen oxide removal system. Nah ini juga ada nanti sistem yang bisa meremove NOx ya. Ada 2 itu merkuri, mungkin ada pemeriksaan merkuri atau memfilter merkuri. Lalu 3 gas-gas yang sifatnya asam juga diambil dulu di sini. Lalu baru ada particulate removal ya berupa serbuk-serbuk, ya, debu itu juga di treatment. Lalu yang terakhir pollution control, ya, kualitasnya dicek, memenuhi syarat pencemaran, syarat-syarat yang ditetapkan untuk pembuangan gas, baru dia dibuang ke alam ya, terbuka ya. Jadi sama ini. Nah, ini contoh lain sama juga ya. Selalu sumber sampah masukkan ke bunker dulu. Ada bunker di situ, kemudian ada crane yang bisa ngambil sampah. Sampahnya masukkan ke sini dibakar. Nah, ini dibakar di tungku. Mungkin suatu ketika juga perlu ada suplai-suplai lain yang berupa yang tadi yang heat value-nya kurang, ini mungkin dimaksudkan seperti itu. Bahkan nanti ada menginjeksikan ke sini untuk menyembur misalnya bensin atau solar supaya heat value-nya ini bisa naik. Kalau bisa naik, maka temperaturnya menjadi ideal, dan itu dipakai untuk memanaskan boiler. Nah, boilernya itu nanti akan mengubah liquid menjadi gas. Nah, naik ke atas. Ya, ini naik ke atas, dilepas di sini, akan menggerakkan turbin, turbin akan menghasilkan listrik, listriknya dijual. Lalu ininya asap-asapnya yang tadi sudah keluar akan didinginkan. Ini ada cooler pendingin, dan ketika sudah dingin dia akan dipompa lagi menjadi bahan baku untuk boiler.
Ya, terus muter aja terusnya. Nah, biasanya juga panas-panas yang keluar dari sini itu masih panas sekali juga. Itu bisa juga dipakai untuk heater di sini atau pemanfaatan untuk keperluan yang lain. Ini end produknya mungkin didinginkan dengan sistem untuk desalinasi juga bisa misalnya ini ya, untuk memproses air laut menjadi air jernih atau air yang tidak asin ya. Kemudian di sini juga kalau kita lihat ada apa namanya treatment ya. Ada treatment supaya bisa dipisahkan antara yang solid, kemudian yang berupa gas, mungkin ini juga berupa kantong-kantong untuk mengkonversikan barang-barang yang benda-benda yang berbahaya menjadi yang memenuhi persyaratan lingkungan. Ini dibuang, ini dikumpulkan, mungkin dipakai untuk agrikultur atau juga dipakai untuk keperluan lain. Kalau ada metal dikumpulkan sendiri atau dipakai sebagai campuran untuk bangunan ya, paving block misalnya itu. Nah itu barang-barang berupa residu-residu dari pembakaran temperatur yang tinggi tadi. Nah, bolak-balik teknologi apa saja itu sama. Ya, ini coba nanti dipelajari. Yang saya harapkan itu jangan merasa sulit atau merasa takut ketika kita mengenal teknologi ini untuk diaplikasikan sebagai teknologi untuk mengolah sampah dan menghasilkan listrik, menghasilkan produk-produk lain yang bisa dimanfaatkan. Sehingga yang tadinya katakanlah tadi ada angka berapa 1000 ton per hari, itu keluarnya itu nanti yang benar-benar dibuang itu hanya berapa persennya lah gitu. Nah ini konsep waste to energy atau incinerasi ya. Pirolisis ya, tadi yang kita hafalkan atau rule of thumb-nya, apa pirolisis itu? Nah konsep pirolisis itu pada dasarnya dipanaskan tanpa harus dibakar kan gitu. Nah, ini ada kalau kita lihat mulai dari sini, ini dipanaskan pakai apa ya? Pakai NLG, pakai kompor kayak kompor yang di rumah tangga itu, kayak kompor yang kita punya untuk masak, pakai gas. Yang dipanasin apa ya? Mungkin ini air lah gitu. Ya ini kayak bejana yang berisi air yang ini. Jadi intinya yang dipanasin adalah suatu apa namanya equipment ya, dan di dalam equipment ini nanti kalau bendanya itu menjadi panas, maka ada juga benda lain yang dipakai untuk memasukkan sampah-sampahnya tadi. Jadi yang dipanasi itu bukan langsung sampahnya menjadi terbakar, tetapi ada equipment lain yang dipanasin, kemudian sampahnya dimasukkan ke sini kan gitu ya. Ini coba kita lihat itu. Nah, sampah yang masuk di apa namanya diinputkan ya, karena kena panas akan menjadi gas atau produk-produk yang berupa uap. Mungkin kalau kita contohkan itu yang di dalam YouTube atau di medsos itu atau di apa namanya film-film itu, sampah plastik dimasukkan kemudian dipanasin, tidak dipanasin langsung, kemudian plastiknya itu kan akan meleleh. Meleleh kalau dipanasin terus, temperaturnya dinaikkan, dia akan menjadi gas. Nah, inilah sebetulnya proses pirolisis. Nah, kalau sebagian gas itu mempunyai sifat tersendiri, mungkin dipisahkan. Tapi yang gas-gas seperti ini, yang katakanlah plastik itu mungkin dapatnya itu alkohol atau apa, ya itu juga nanti bisa dipelajari. Itu dialirkan sendiri dan mungkin dengan menggunakan pompa bisa disimpan. Jadi plastik dipanaskan secara pirolisis
akan berubah menjadi gas kayak kembali menjadi gas NLG gitu, atau LPG gitu ya. Nah, itu disimpan di sini untuk dipakai, bisa juga dipakai untuk menggerakkan mesin dan sebagainya. Nah, keuntungannya apa ya? Tadinya sampah sekarang menjadi LNG atau LPG, bisa dipakai untuk pemanfaatan. Ini adalah konsep pirolisis yang sebetulnya yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa bagaimana proses hidrolisis itu berjalan, yaitu bahwa sampah yang diolah atau sampah yang dikelola itu dimasukkan dan mengalami pemanasan tidak secara langsung, sehingga pemanasannya itu tidak membakar ya. Plastik kalau dibakar kan kabur, nggak karu-karuan, tapi ini hanya dipanaskan dengan tungku yang terisolir dan hanya panasnya saja yang menyentuh ini, sehingga terjadilah perubahan antara sampah padat menjadi dalam bentuk gas-gas, sehingga nanti bisa dipakai sebagai bahan bakar. Gitu. Nah, ini contoh yang plasma. Kalau yang pertama tadi dibakar dalam tungku pakai oksigen, sampahnya habis kebakar. Kemudian kalau plasma, kalau pirolisis, sampahnya tidak kena bara api, tetapi kena temperaturnya, temperatur tingginya. Kemudian sampahnya berubah menjadi liquid gas, gitu. Maka untuk gasifikasi itu, ya ini sampahnya bisa bermacam-macam bentuknya, kemudian masuk ke reaktor, dan reaktor ini temperaturnya itu temperatur plasma ya, di atas 2000. Kemudian ya, reaktornya menjadi kecil kalau dibandingkan yang tadi itu gede-gede ya, plasma. Plasma ini memerlukan reaktor yang kecil dibandingkan dengan insinerator ataupun dibandingkan dengan yang pirolisis ya. Karena kontak time yang diperlukan hanya 0,4 atau 0, saya angkanya lupa, itu nanti coba dipelajari. Jadi dengan plasma maka sampah yang masuk sini langsung menjadi gas ya, menjadi gas masuk ke sini. Kalau diperlukan oksigen, sumber oksigen untuk mengkonversikan hidrogen gas menjadi senyawa-senyawa tertentu, itu bisa juga dikendalikan di dalam sistem atau reaktor ini. Nah, yang kulit-partikulat juga bisa diisolir. Sementara syngasnya atau sintetik gas itu bisa dikumpulkan untuk dijual atau proses lebih lanjut. Nah, ini proses plasma, proses pirolisis, dan proses insinerasi itu sebetulnya intinya itu aplikasi temperatur pembakaran atau perubahan fasa sampah padat cair menjadi gas ion-ion ya, melalui plasma yang temperaturnya sangat tinggi. Nah, memang teknologi ini mungkin baru teknologi yang diaplikasikan skala kecil-kecil. Di Jepang sudah, di Cina juga sudah, di Jerman, Swedia juga sudah. Tetapi mungkin skala komersialnya masih sangat terbatas karena mungkin ya masih mahal atau terlalu aplikasinya masih sangat terbatas, dan juga masih dalam bentuk pengembangan. Nah, ini plasma itu seperti apa sih? Nah, tidak sulit membuat plasma itu. Teman-teman yang jurusan fisika kalau tanya itu mudah itu. Coba nanti ngobrol, diskusi dengan teman-teman yang dari fisika. Bagaimana kita menciptakan bara panas berdasarkan reaksi plasma. Jadi ini ada katode, anode, listrik plus, listrik minus. Ya. Kalau beda voltasenya itu sampai 7.500 volt, maka begitu dipaparin listrik, energi itu di-on-kan, ini perbedaan plus dan minusnya ini sebesar sekian ribu volt itu akan menimbulkan bara.
Nah, ini barannya itu sampai biru itu. Jadi kayak ada api yang meloncat dari ini batang metal ini ke sini. Nah, ini bentuknya itu. Wah, ini membara itu ya. Nah, ini lebih detailnya seperti ini. Nah, kalau kita coba sentuh gitu, temperaturnya itu 4000 derajat Celcius itu. 2000 sampai 4000. Nah, begitu kita memasukkan benda itu, sampah atau kayu, itu langsung wah nggak sampai detik-detikan itu 0, sekian detik itu langsung habis hilang aja. Ya, kayu tadi langsung hilang menjadi apa ya, menjadi gas. Nah, itulah sebetulnya aplikasi voltase tinggi pada proses plasma, ya. Proses plasma yang diterapkan untuk merubah solid state menjadi gas, ya, menjadi apa namanya, gas-gas yang berupa ion kan gitu. Nah, faktor pembatas coba kita lihat ya. Faktor pembatas atau faktor penentu dalam implementasi waste to energy biasanya kualitas sampah. Kita harus nyari sampah yang heat value-nya di atas 3000. Syukur-syukur 4000. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Bagaimana kita memilah sampah supaya dapat angka 4000 apa tadi, kilojoule per kilogram ya. Timbulan sampah, ini generation rate. Kalau produksi sampahnya kurang dari 1000, biasanya teknologinya itu nggak efisien. Jadi maunya ya di atas 1000 lah. Itu akan dapat instalasi dengan skala yang cukup efisien. Jangan waste to energy, tapi untuk ngolah sampah 1 RT ya itu rugi, itu nggak efisien. Gitu. Jadi kalau waste to energy ya harus 1 kota Lampung, 1 kota Bandar Lampung. Nah, yang ketiga adalah heat value. Nah, heat value-nya ini yang ya. Nah, kualitas sampah itu jangan terlalu banyak kandungan airnya, tapi yang banyak kalau bisa ya organik yang mengandung heat value tinggi. Investasinya mahal. Nah, inilah mahal itu yang menjadi pertanyaan tadi. OM mahal. Kalau kebayar enggak apa-apa, investasi maupun OM, operasi dan pemeliharaan ya. Maintenance dan operation and maintenance itu harus diperhitungkan. Skema pembiayaan ya, biasanya kalau yang bayar itu masyarakat mungkin tidak sepenuhnya bisa ya. Biasanya ya dibayar oleh APBN, oleh negara, kemudian masyarakat yang mengangsur sebagai iuran pengelolaan sampah. Lalu sumber dana ya, sumber dana itu dengan skema pembiayaan tadi. Apakah ada dana dari negara atau sepenuhnya negara, atau separuh dari negara, separuh dari masyarakat untuk ditarik iuran dan seterusnya. Atau dari bank. Ya. Nah, bunga bank juga menentukan. Kalau untuk sosial gini ya, kalau kita beli rumah menggunakan dana bank, itu bunganya dikenain 9% atau 5%, maka untuk sampah mestinya tanpa bunga misalnya. Atau bunga rendah 4%. Ini menjadi menarik itu, yang tadinya tidak affordable, tidak bisa dibeli, bisa menjadi terjangkau. Lalu iuran bayar sampah ini juga menjadi faktor-faktor yang menentukan untuk aplikasi waste to energy. Nah, hasil dari waste to energy kan listrik. Ya, kita kan bisa menjual ke PLN, sambungkan ke kabelnya PLN. Nah, listrik yang kita dapatkan tadi kalau 1000 ton per hari, ya kurang lebih 12 megawatt. 12 megawatt itu sama dengan 1000 watt itu kan 1 kilowatt. Jadi 1 kilowatt itu 1 rumah. Jadi kalau 14 megawatt mungkin berapa itu? 14.000 rumah ya, 14.000 rumah ya, lumayan kan begitu. Nah, hitungan-hitungan ini yang sebetulnya nanti perlu dilatih ya, kira-kira berapa ini sampah dari kota ini bisa menghasilkan listrik dan seterusnya, iuran berapa, harganya berapa.
intervensi VGF dalam bentuk APBN. Kadang-kadang ada dana-dana yang seperti PP yang disebutkan tadi, pemerintah akan membantu kalau bisa menerapkan. Nah, tugas mahasiswa atau tugas pemerintah daerah, tugas lulusan-lulusan dari teknik lingkungan itu bisa membuat semacam skema pengembangan waste to energy. Nanti diusulkan apakah bisa didanai oleh APBN, APBD, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, kalau kita melihat ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu tahun 2013, maka angka-angka ini bisa ditemukan ini. Ya. Jadi instalasi tadi yang katakanlah 1.000 ton per hari, itu angkanya itu sekitar 120.000 US dollar per ton yang diolah lah. Jadi kalau 1.000 ton ya ini kalikan 1.000 ton dengan gitu, kalikan 1.000 ini angkanya ini. US dollar dikonversikan menjadi rupiah, ketemunya mungkin berapa miliar mungkin ya, ketemunya itu ratusan miliar mungkin ya, ratusan miliar, hampir triliun lah kalau kita beli itu dengan 1.000 ton per hari itu ketemunya itu hampir triliun, mungkin 800, 400. Nanti ada contohnya. Lalu operation and maintenance. Kalau ini harga instalasinya, harga teknologinya, ini harga operasi dan pemeliharaan. Gaji pegawai, bahan-bahan baku lainnya. Nah, itu angkanya segini. Lalu konsumsi energi. Jadi kan perlu juga listrik untuk menggerakkan instalasi itu. Ternyata fungsi dari produksi sampah. Jadi kalau sampahnya 1.000 ton, maka listrik yang diperlukan itu per tonnya 130 kWh per ton. Nah, apakah listrik yang dihasilkan dengan listrik yang dikonsumsi itu sama atau berlebih? Ini menjadi perhitungan-perhitungan yang nanti dimunculkan. Seringkali energi listrik yang diperoleh itu ya cukuplah untuk membiayai atau lebih sedikit yang dipakai untuk menggerakkan lingkungan itu atau menggerakkan instalasi itu. Jadi yang dijual itu tidak terlalu banyak, katakanlah gitu. Tapi kalau itu bisa efisiensinya dinaikkan, maka ya sebetulnya menjualnya juga bisa lebih banyak lagi. Nah, ini nanti contoh ini dipelajarin saja, ini angka-angka yang menggunakan tadi aturan-aturan tadi. Kalau ini 1.000 ton per hari, lalu loading ton per man bisa dihitung, lalu berapa sebetulnya harga-harga ini kita beli incineration unitnya, boilernya, turbinnya, gensetnya, ini angka-angka itu bisa dikeluarkan ini. Ya benar. Ini adalah item-item yang harus dibeli kan. Misalnya ada rumah, ada pengolahan lumpur, ada kontrol sistem, ada bunkernya, ada building and operation room, ruang-ruang untuk operasional. Nah, ini banyak sekali item-item yang dipakai untuk mengembangkan atau diperlukan untuk mengembangkan waste to energy. Ini total ini 1,4 triliun ya. Dengan 1.000 ton per hari ternyata biayanya 1,5 ton. Ya kita harus semangat tuh, dananya aja 1,4, 1,5 triliun. Ya ini termasuk proyek yang besar gitu ya, dan harus dirancang dengan sangat presisi, ya, hati-hati. Ya ini ada komponen-komponen yang lainnya. Jadi sebetulnya ngitung-ngitung investasi itu tidak sulit gitu ya. Karena ada standar harga satuannya. Nah ini salah satu contoh misalnya untuk pemeliharaan bangunan-bangunan sipil. Rupiah per bulannya berapa, rupiah per ton waste dihitung, ya. Rupiah per tahun juga bisa dihitung. Untuk electrical dan mechanical itu juga bisa dihitung berapa biaya-biaya yang diperlukannya. Nah, kalau dirinci, ya maka sebetulnya biaya operasi itu, biaya operasi dan pemeliharaan itu gaji pegawai, bahan kimia, energi listrik, mungkin
bahan bakar yang diperlukan kalau misalnya sampahnya itu heat value-nya rendah. Heat value-nya kurang dari 3.800, maka kita harus beli bahan bakar pengganti kekurangan tadi. Lalu biaya-biaya yang lainnya. Ini biaya, contoh hitungan gaji. Ya, stafnya itu mungkin 50 ya untuk yang menggerakkan instalasi dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Nah, ini gaji per orang misalnya 15 juta, dikonversikan menjadi rupiah per ton sampah. Manajernya mungkin ada 4 ya, masing-masing dengan gaji 50 juta. Ini semua bisa dihitung dengan pendekatan yang sangat mudah, itu pasti bisa menghitung. Nah, kalau minta gajinya 100 ya tinggal masukkan 100, tapi kalau 50 juta seorang manajer itu sudah sangat tinggi lah. Lalu ada yang engineer dan sebagainya itu mungkin 15 juta dan seterusnya. Lalu pengaman atau security itu juga pas dikasih 5 juta per bulan, sehingga total biaya untuk menggaji itu kita bisa hitung di sini. Nah, ini lebih lanjut. Nah, mungkin perlu air dan sebagainya, itu juga dengan perhitungan cara-cara yang sama. Ini ada fuel dihitung, tunjangan Idul Fitri atau Idul Adha dihitung ya. Jadi semua kos-kos yang terkait dengan operasional dihitung, semua biaya-biaya untuk investasi juga dihitung, sehingga keluar ringkasannya seperti ini. Untuk gaji sekian, bahan kimia, listrik, bahan bakar, dan lain-lainnya itu rupiahnya bisa kita temukan. Nah, ini salah satu contoh saja perhitungan, tapi mungkin nggak perlu kita bahas nanti dalam bentuk pertanyaan, atau kalau sudah praktek pasti nanti akan mengenal ini angka-angka seperti ini atau parameter-parameter ini. Ini term and condition. Nah, itu biasanya itu ada in-plan losses, katakanlah ini biasanya 2%. Kemudian juga ada hitungan pajak harus dimasukkan, energi, tarif. Ini menjual listrik yang dihasilkan itu Rp1.000 per kWh misalnya. Ini angka-angka yang rasional. Bunga bank kita ambil 6%, ya, syukur-syukur bisa 4 karena ini sosial. Lalu dihitung juga untuk cadangan, biaya cadangan. Ini penarikan iuran sampah, semua pada bayar, katakanlah 97%. Ada juga yang telat bayar, mungkin hanya 3%. Ya. Lalu bisa pinjaman dari bank, atau bisa juga semuanya ditanggung pemerintah. Lalu bunga bank yang diterapkan, yang 6% tadi inflasi, ini nilai inflasi, ini bunga bank. Lalu kita harus bayar air. Nah, bisa juga kalau kita menghasilkan air, bisa juga karena tadi ada residu-residu yang berupa air, kalau kita bisa olah menjadi air minum dan sebagainya, itu juga bisa kita jual. Ya, ini contoh-contoh parameternya. Secara ringkas kalau kita wujudkan dalam bentuk diagram, itu kita bangun instalasi di 2 tahun ini, selama 2 tahun kita bangun, investasinya totalnya segini, tadi ada 2 triliun atau 1,5 triliun ya, 1, sekian triliun, tahun pertama, tahun kedua. Nah, begitu tahun kedua selesai, maka kita bisa operasi, biaya operasi mungkin yang merah ini atau yang ini, kemudian ini yang harga yang income yang diperoleh, sehingga dari posisi utang, awalnya utangnya nambah, kemudian mulai mengangsur, mulai lunas di tahun ke-8. Nah, setelah tahun ke-8 lunas, baru bisa menikmati keuntungan dari membangun instalasi waste to energy itu. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini angka-angka yang biasanya nanti akan diajarin bagaimana menghitung prospek finansialnya. Itu ini sekedar contoh saja. Saya kira ini S2 ini harusnya yang bisa menelaah ini, tapi nggak apa-apa. Kita mengenal bahwa ada prospek finansial, ada analisa finansial dalam rangka aplikasi implementasi waste to energy.
Ya, ini juga termasuk financial analysis, conclusion. Nah, ini conclusionnya itu IRR. Kalau IRR-nya itu lebih dari bunga bank, maka teknologi ini bisa kita beli, gitu ya. IRR selalu mencari nilai positif, harus lebih besar daripada bunga bank. Kalau didanai negara itu lebih besar daripada nol, juga sudah sebagai visible. Ya, diskusi dan tugas ini saya kira nggak perlu saya bahas. Nah, ini berikan contoh perkiraan potensial produksi sampah perkotaan untuk dikonversikan menjadi energi listrik dengan teknologi waste to energy jika diketahui data berikut. Nah, ini yang diketahui. Jumlah penduduk 2 juta, timbulan sampah 17, ada densitas sampah di hasil dari observasi 0,2 kg per liter. Kadar abu, heat value, ini sudah dihitung juga. Standar heat value-nya 3.800, berarti kan tombok ini. Nah, tomboknya ini beli diesel atau beli bahan bakar lainnya. Terus ditanyanya apa itu? Berikan contoh perkiraan potensial produksi sampah untuk dikonversikan menjadi energi listrik. Ya. Dan semua ujung-ujungnya harus menjadi energi listrik. Kita hitung mulai jumlah anggota keluarga dan seterusnya. Nanti coba dipelajari. Kalau tidak paham, ya diskusi dengan dosen, nanya dengan saya, dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Ya, saya kira ini penutup dari kuliah apa namanya, teknologi pengolahan sampah yang saya kira tidak sulit untuk mempelajari lebih lanjut dan mengenal lebih detail, karena itu merupakan apa namanya, teknologi aplikasi yang kita tinggal beli. Kita kalau mau mengembangkan sendiri pasti kalah ya. Saya pernah ke Cina melihat di beberapa kota, Shenzhen yang sangat besar. Mereka sudah membuat teknologi turbin, teknologi apa namanya, gensetnya. Yang tidak bisa adalah teknologi tungku pembakar. Nah, tungku pembakar itu setiap kali membuat melenyet, ikut kebakar. Nah, ini contoh yang di Cina. Akhirnya Cina itu pasrah ya, menyerah, ya sudah beli tungku dari Jerman. Itu yang apa namanya, cara-cara pendekatan di dalam aplikasi implementasi atau pengembangan teknologi waste to energy. Mungkin ada beberapa waktu lagi, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, atau Pak Alam bisa menambahkan tambahan-tambahan sedikit, pengumuman dan seterusnya. Silakan. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Sangat mendalam materi Pak Muhajid. Harusnya muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, enggak apa-apa, enggak muncul pun juga karena ini sangat apa, teknologi yang berat itu ya. Tetapi nanti akan apa, menyadari bahwa wah sebetulnya mudah ini. Nah, gitu. Itu yang saya harapkan ya. Ya memang baca dulu mungkin baru bisa nanya gitu ya. Kalau dengerin dulu itu ya mungkin masih sangat bingung lah ya. Tapi jangan sampai ketakutan lah intinya. Ya, silakan. Silakan, mungkin satu penanya. Yang di sini juga ada yang mungkin tugas akhirnya tentang sampah kan, pengolahan. Siapa ya kemarin itu? Yuni, mungkin Yuni. Masih ada nggak Yuni? Ya, itu bisa juga membahas sebagai apa namanya, introduction dalam tugas akhir itu, punya perspektif secara umum dari apa tadi, biokimia atau thermal, itu bisa ini ya, untuk mulai menyenangin teknologi-teknologi pengolahan sampah. Silakan, ada. Sepertinya malu-malu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Mungkin kalau nggak ada, ya kita akhiri. Dan berikutnya itu saya enggak bisa lagi, enggak apa-apa ya. Oh iya, Pak. Ada yang mau bertanya, Pak, sepertinya? Ya, boleh.
Pak, maaf Pak, izin bertanya. Saya ingin bertanya di bagian full energy recovery dan kontrol. Nah, di Ya. situ tadi kan residu yang dihasilkan dari alat itu Pak langsung diaplikasikan ke lahan Pak. Ya. Kalau misalnya langsung diaplikasikan ke lahan kan kita tahu bahwa residu itu kan Pak nggak hanya bahan organik aja Pak, tapi juga ada anorganiknya. Nggak bahaya Pak kalau misalnya langsung kita aplikasikan residunya itu langsung ke lahan gitu Pak? Atau memang harus ada pengolahan lain yang harus kita lakukan sebelum kita mengaplikasikan residu dari hasil pembakaran ini ke lapangan, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sederhana. Intinya kan gini, selain residu kan sudah diakomodir tadi ya, sudah menjadi energi, sudah dikontrol, sudah dibuang ke off gas, ke alam, ke langit kan gitu ya. Tapi yang ditanyakan residu yang dibuang ke lahan, katakanlah TPA misalnya. Konsepnya gini, barang apapun kalau sudah dibakar pada 1000 derajat Celcius itu ya menjadi bahan yang kayak batu lah. Ya, kayak batu kan saya gembel batu juga nggak apa-apa itu. Nah, mungkin konsepnya itu ke arahnya sana. Jadi jangan membayangkan residunya ini sangat berbahaya. Enggak, itu residunya itu inert material, material yang benar-benar sisa. Kalau kita punya nasi, saya bakar di tungku yang 1000 derajat atau pakai itu apa namanya? Yang di laboratorium itu kalau kita bakar itu pakai oven ya. Baru 600 derajat saja kan sudah habis itu. Nah, jadi sampah itu sebetulnya bayangannya harus seperti itu. Kalau kita bakar sampah yang umum yang bukan B3 itu sebetulnya tidak perlu takut-takut karena menjadi es gitu, atau menjadi apa namanya? Serbuk bubuk atau abu ya. Nah, abunya itu seperti kalau kita melakukan observasi di oven, ya, pembakaran pada suhu 600 itu menjadi dari satu organik material itu menjadi inert material. Inert itu bahan yang tidak lagi berubah lagi. Ya abu lah, ya, abu gosok gitu loh. Jadi seperti abu gosok. Jadi sebetulnya bukan hal yang menakutkan. Nah, kalau sudah kayak abu gosok kan bisa dipakai untuk nyuci piring atau bisa kita buang. Sifat-sifat lain yang berbahaya itu sebetulnya nanti tergantung pada hasil analisa kualitas. Residunya Pak, ini ternyata residunya 1 ton per hari. Nah, dianalisis. Wah, waduh, semua hanya inert material. Nggak ada apa namanya, bentuk-bentuk yang metalnya juga nggak ada, gelasnya juga nggak ada karena sudah disortir gitu. Jadi konsepnya residu dibuang itu karena menurut hasil analisa kualitas sudah memenuhi persyaratan dibuang dan tidak ada material yang berbahaya. Mungkin gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Waktunya udah habis, mungkin ada kuliah lain? Mungkin kita cukupkan saja Pak kuliahnya. Ya. Tapi mungkin sebelum ditutup, foto bersama dulu Pak. Oh ya, betul. Boleh dinyalakan kameranya mahasiswa. Salam cek. Oke Pak. Silahkan dinyalakan kameranya. Ke Made. Pak, wajah-wajah tingkat akhir Pak, mungkin lelah-lelah semua. Ya, capek itu. Mikir tugas akhir. Ya, tugas Tapi jangan akhir. kehilangan semangat. Iya Pak. Oke, saya screenshot. Ini Rani, dia, Faradila, Anissa. Memang tidak ada. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Muhajir atas materinya. Ya, Mungkin kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Muhajir dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. sampai ketemu lagi kesempatan lain. Makasih, Pak.